Mbak Cinta ya ini ya? Iya Bu. Yang tadi ngekonfirmasi ingin ketemu hari ini kan ya Mbak Cinta ya? Oke, apa kabarnya nih Mbak Cinta? Alhamdulillah baik Bu. Saya grogi nih didatengin Mbak cantik ini, aduh. Gimana perjalanan tadi? Alhamdulillah lancar sih Bu. Biasanya sore-sore gini kan waktunya orang-orang pulang kerja nih, nggak macet sama sekali atau Enggak gimana? sih Bu. Saya berangkatnya sebenarnya udah tadi, cuma kemana dulu sih sebenarnya tadi. Oh, main. Iya Bu. Oke, ada keperluan apa tadi? Ada yang bisa dibantu? Ya itu sih Bu, saya mau menceritakan masalah saya sama ibu sih. Oh, berarti Mbak Cinta kesini ini ingin bercerita tentang masalahnya Mbak Cinta yang Mbak Cinta alami saat ini. Iya Bu. Oke, sebelum lanjut nih, apakah tempat duduknya nyaman nih untuk ditempati Mbak Cinta atau bagaimana? Alhamdulillah nyaman sih Bu. Beneran? Iya sih. Jangan peres loh. Enggak, kalau misal nggak nyaman ya nggak apa-apa, kita ganti kursi atau mungkin ganti ruangan Oh iya Bu, lain. sudah. Beneran? Beneran. Soalnya kalau misal Mbak Cinta nggak nyaman nanti kan berceritanya malah ya juga nggak nyaman seperti itu. Nyaman kok Bu. Beneran? Iya Bu. Oke, kalau mungkin suhunya mungkin Oh sudah coba. mendung ya hawanya. Iya, hawanya enak Bu. Tapi bau hujan kan? Mbak Bu. Oke. Gimana? Itu sih. Oke. Sebelumnya Mbak Cinta sudah pernah melakukan proses konseling? Kalau langsung belum sih Bu, tapi pernah dengar aja. Oke, menurut Mbak Cinta apa sih itu arti konseling menurut Mbak Cinta nih? Sepemahaman Mbak Cinta? Ya itu sih Bu, kayak proses bukan curhat sih Bu, proses pemberian bantuan gitu Bu dari konselor, guru BK-nya atau konselor kepada konseli Bu. Kebetulan saya juga sebenarnya jurusan BK Bu. Oh, jurusan BK. Iya Bu. Semester berapa ini kira-kira Mbak Cinta? Masih awal masuk sih Bu. Oh, baru masuk iya. semester ini Bu. Berarti baru semester 1 ya? Iya Bu, begitu. Oke, bagaimana nih rasanya kuliah di sini? Wah, senang sih Bu. Tapi sayang ya, belum bisa ketemu sama teman-teman baru ya. Iya, Soalnya Bu, gitu. langsung masuk pada saat pandemi juga. Berarti belum pernah tatap muka sama sekali ya? Belum sih Bu. PKKMB juga online, semua online sih Bu. Oke, semua kegiatan memang dianjurkan online sih ya. Iya, Soalnya memang pandemi, ya bagaimana, tidak ada yang meminta untuk pandemi ini. Ya, Iya. semoga cepat berakhir lah. Amin Bu, ya. Baru bisa tatap muka. Udah pengen banget ngerasain kuliah sih Bu sebenarnya. Iya. Saya tahu kok, saya merasakan dulu waktu sesudah lulus SMA excited banget untuk kuliah. Banget Bu. Tapi sayangnya kok ya keadaannya bagaimana ya. Iya. Oke, nah Mbak Cinta ini semester 1 ya. Nah sebelumnya kurang lebih seperti itu sih arti konseling. Memang mungkin bisa saya tambahi, konseling itu artinya proses pemberian bantuan antara konselor kepada konseling. Mbak Cinta kan di sini pasti sudah mengerti kan ya apa itu istilah konselor dan konseling? Sudah. Oke. Nah, di semester 1 sudah dijelaskan tentang asas-asas konseling nggak Mbak Cinta? Sepertinya belum sih Bu, semester depan kayaknya. Oke, kalau belum, nah saya memberitahu nih, pada saat proses konseling sebenarnya ada beberapa asas yang harus kita patuhi, tapi mungkin di sini kita lebih fokus kepada 3 asas pokok saja. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, di sini Mbak Cinta bisa bercerita sebebas-bebasnya. Pokoknya jangan ada yang ditutup-tutupi karena saya di sini menjamin akan kerahasiaannya seperti itu. Pokoknya Mbak Cinta jangan ragu, jangan takut untuk bercerita. Saya nggak bakal bercerita ke teman-teman Mbak Cinta atau mungkin ke orang tua Mbak Cinta, nggak akan. Pokoknya apa yang Mbak Cinta katakan saat ini sudah saya dan Tuhan kita masing-masing aja yang tahu seperti itu. Paham? Atau mungkin suara saya kecepatan nih? Enggak Bu. Bisa diikuti kan ya? Bisa. Oke. Yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah, saya tanya nih, Mbak Cinta datang ke sini ini atas paksaan dari mungkin teman atau saudara atau orang tua atau bagaimana nih? Enggak sih Bu, atas keinginan sendiri. Kalau boleh tahu nih juga, Mbak Cinta tahu ada konseling di univ sini itu dari mana? Dari ada sih Bu, kenalan kakak tingkat gitu.
katanya dulu pernah ada masalah dan cerita sama ibu gitu, makanya dia Oke. menyarankan gitu kayak ngasih tahu. Tapi saya taunya tuh udah awal semester kemarin Bu, kayak saya masih belum ngerasa ada masalah ya, saya nggak cerita gitu. Baru-baru ini kayak ngerasa ada masalah, baru saya oh ya udah deh coba aja deh gitu. Iya. Berarti bisa dikatakan saat ini baru pertama kali Mbak Cinta melakukan proses konseling ya? Iya Bu. Oke. Nah, berarti Mbak Cinta datang ke sini atas cara sukarela Mbak Cinta sendiri kan ya? Iya Bu, sekarang Tidak ada paksaan ya. Tidak. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai asas kesukarelaan. Pokoknya tidak ada unsur paksaan. Kemudian Mbak Cinta bercerita juga nggak ada unsur paksaan. Pokoknya selosnya aja lah, kalau anak muda zaman sekarang itu bilangnya los aja lah gitu. Kalau misal ada pertanyaan yang mungkin Mbak Cinta tidak ingin menjawab atau mungkin privasi banget nih, ya nggak apa-apa. Saya nggak akan maksa seperti itu. Bisa dipahami kan ya Mbak Cinta? bisa Bu. Nah, kemudian asas yang ketiga ini ada asas keterbukaan. Nah, di sini diharapkan Mbak Cinta secara terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu, agar nanti proses konseling juga berjalan lancar dan Mbak Cinta menemukan solusi dari permasalahan yang Mbak Cinta alami. Itu apakah ada pertanyaan nih sebelum lanjut nih? Enggak sih Bu, udah jelas Bu. Beneran? Beneran Bu. Oke, berarti bisa dipahami ya Mbak Cinta ya? Alhamdulillah bisa Bu. Nah, sekarang Mbak Cinta yakin mau lanjut atau bagaimana nih? Atau mungkin pertemuan selanjutnya lagi kita baru ngobrol masalahnya, atau sekarang? Sekarang aja sih Bu, kayak saya juga biar nggak nganjil terus Bu, biar pengen masalah selesai Bu. Oke, berarti Mbak Cinta di sini sudah siap ya untuk menceritakan permasalahannya? Iya Bu. Oke, silakan Mbak Cinta. Jadi gini Bu, kayak bener kata Ibu tadi, saya ini kan baru masuk, tapi sudah dihadapkan dengan situasi seperti ini, kuliahnya juga lewat daring, dan apa ya Bu ya, kayak mungkin awalnya tuh masih ada excitednya gitu Bu, awal kuliah gini-gini walaupun daring, tapi lama-kelamaan tuh bosen Bu. Kayak apa ya, kuliah kok setiap hari daring terus sih gitu. Terus juga kayak ya pengen gitu Bu, kayak ya kan SMA kan, bayangin kan Bu ya, kuliah nih gimana sih, bisa ketemu teman-teman atau enggak bisa ngerasain berangkat nggak pakai seragam kayak gitu Bu. Kayak udah excited gitu Bu, pengen cepet-cepet kuliah. Tapi pada saat kuliah malah daring. Iya Bu, ada pandemi ini, dan ya nggak bisa nyalain juga sih Bu. Ya kayak sebenarnya nerima aja Bu, tapi kayak lama-kelamaan tuh kayak saya juga hampir habis kan Bu ya semester ini Bu. Iya. Dan tuh kayak rasanya tuh bosen Bu, kayak mungkin kayak bosennya itu awalnya juga biasa aja gitu, ya udahlah bosen tapi gimana lagi. Tapi makin kesini tuh kayak jadi malah nggak pengen kelas gitu, kayak aduh bosen gitu. Iya Bu, sampai waktu itu juga beberapa kali tuh kayak tuh kelas ya udah deh skip aja gitu, pernah skip Bu. Ya nggak sering sih Bu, tapi karena yang bosen banget tuh Bu, daripada ya nggak masuk juga di otak Bu, ya udah deh gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, rasa bosannya seperti apa sih yang Mbak Cinta rasakan? Rasa bosan yang gimana ya Bu, kayak jadinya dampaknya bikin saya males gitu Bu. Oke, males ngapa-ngapain ya? Males kuliah, males baca buku juga? Iya Bu, kuliah dan baca buku itu sih Bu. Jadi malah bingung nyari hiburan buat diri sendiri gitu Bu. Nah, kalau misal Mbak Cinta merasa bosen nih pada saat kuliah, biasanya apa yang Mbak Cinta lakukan? Ya itu sih, saya ngerasain juga selama pandemi ini saya jadi kurang produktif ya Bu ya. Saya jadi ya nggak ngapa-ngapain di rumah gitu ya, mungkin melakukan pekerjaan rumah kayak biasanya ya, mungkin juga bertambah kayak ya kalau disuruh nyapu-nyapu, kalau enggak ya saya di kamar, nggak keluar-keluar, nggak ngapa-ngapain, nonton drakor gitu. Oke, anak drakor ya ternyata Mbak Cinta ini. Iya, Nggak apa-apa. Oke, nah kalau boleh Ibu tahu nih, rasa bosan yang Mbak Cinta alami ini muncul sejak kapan? Akhir-akhir ini atau mungkin sudah lama nih? Sudah mungkin habis UTS atau sebelum UTS?
sebenarnya itu dari sebelum UTS sih Bu. Jadi kayak 2 bulan pertama itu masih excited Bu kuliah gitu. Lama-kelamaan kok gini terus ya, kayak mungkin kayak sekolah itu kan pagi kan kita masih ada prosesnya mandi, siap-siap berangkat gitu perjalanan. Kalau ini sekarang tuh Bu buka mata, buka laptop kayak gitu Bu, kayak bangunnya juga di ngepas-ngepasin gitu. Kadang-kadang kita juga kayak ya ada beberapa dosen juga yang jamnya juga nggak sesuai jadwalnya, iya minta kayak tadinya jam 7 jadi jam 8 aja ya, atau enggak jam 8 gitu Bu. Nah, mungkin Mbak Cinta bosennya ini bosen karena mata kuliah yang bisa dikatakan dosennya flat, atau bosen karena pandemi nih? Sebenarnya bosan karena pandemi sih Bu. Kalau mata kuliah dan dosen tuh kan sebenarnya saya masih ada rasa ingin tahu gitu Bu, kan saya nggak pernah dapat mata kuliah ini gitu. Dan dosen-dosennya juga sebenarnya saya juga ya penasaran gitu, ingin diajar secara langsung sama beliaunya gitu Bu sebenarnya. Ya, saya merasakan nih apa yang Mbak Cinta rasakan. Soalnya saya di sini sebagai guru juga bosan rasanya. Setiap hari melihat layar laptop, layar HP untuk mendapatkan informasi-informasi terkait kampus atau sekolah. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Cinta juga, bosannya ini biasanya itu Mbak Cinta kan merasa bosen nih. Mbak Cinta itu biasanya melakukan tidur atau mungkin ngapa-ngapain? Ya tidur sih Bu mungkin Bu. Kalau masih pagi gitu kelasnya, saya tidur lagi aja deh gitu. Atau enggak, kan ini kan menurut saya ya kurang efektif ya Bu ya kalau udah dari ini, kayak kalau kita sekalipun kita online, kita on game sekarang tuh ada efek Bu, yang kayak ada anaknya tapi anaknya nggak ada. Nah itu sih Bu, tapi saya tuh ya daripada bohong ya mending nggak bisa sekalian gitu. Dan saya juga pernah juga matiin kamera, saya tinggal tidur lagi Bu. Ya kayak gitu deh Bu, kayak ya sebenarnya ya sama dengerin Bu, tapi sebenarnya sama nggak efektif sih Bu menurut saya, kan cuma dengerin aja dan lain-lain gitu sih Bu. Kuliah daring tuh kayak itu ya, masuk telinga kanan langsung keluar telinga kiri gitu ya. Betul Bu. Lalu itu saya takut Bu, ini kan semester awal Bu, harusnya ini saya tuh banyak ilmu-ilmu dasar yang harus saya pahami gitu Bu. Tapi sayanya malah males Bu, saya bosen gitu Bu. Nah, Mbak Cinta menyadari nggak bahwasanya rasa bosan yang Mbak Cinta alami ini, menurut saya nih ya, sebenarnya itu bukan pengaruh dari luar atau mungkin bukan pengaruh dari si pandemi ini, tetapi mungkin pengaruh dari dalam diri Mbak Cinta sendiri. Kalau misalnya nih Mbak Cinta ingin benar-benar niat untuk kuliah dengan baik, untuk pengen belajar hal-hal yang baru di perkuliahan atau di mata kuliah apa sih ini, itu pasti bakal keadaan apapun pasti Mbak Cinta bisa melalui itu. Mbak Cinta menyadari itu nggak? Enggak sih Bu, saya lebih menyalahkan karena situasi pandemi ini sih Bu. Oke, berarti Mbak Cinta di sini kayak nggak terima ya dalam keadaan pandemi ini Mbak Cinta kuliahnya daring atau mungkin apapun dilakukan di rumah, nggak bisa keluar rumah dengan apa ya namanya, leluasa begitulah intinya. Iya sih Bu, kayak ya mungkin saya bilangnya kayak ya mungkin saya menyelesaikan diri, tapi sebenarnya saya nggak terima aja sih Bu. Kalau pandemi ini jadi nggak sesuai sama rencana dan ekspektasi saya Bu. Oke, nah kalau Mbak Cinta selalu merasa bosen nih, misal kan sudah cukup lumayan lama ya Mbak Cinta untuk merasa bosen pada saat kuliah daring ini. Iya Bu. Sebelum TS ya tadi bilangnya 2 bulan awal kuliah masih excited. Iya, setelah itu udah mulai semakin menurun gitu Bu. Oke. Nah, apakah Mbak Cinta tidak berpikir bahwa kalau misalnya Mbak Cinta selalu merasa malas, selalu merasa apa ya, bosan. Nah, kan Mbak Cinta masih semester 1 nih. Masih banyak semester-semester lainnya, semester 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Nah, apakah Mbak Cinta di situ tidak berpikir bahwa kalau misalnya Mbak Cinta merasa bosan terus, malas terus, kemudian bagaimana dengan semester-semester ke depan? Ya kalau saya berpikirnya tuh kayak ya kan di pandemi kan nggak
nggak pasti sampai situ, pasti nanti kalau udah selesai nanti saya udah nggak kayak gini lagi, saya mikirnya kayak gitu. Nah, apakah memulai hal baru, misal nih Mbak Cinta semester 1 nih, kita perumpamakan saja Mbak Cinta. Semester 1 Mbak Cinta sudah mulai merasa bosan. Mungkin bisa dikatakan sudah bosan melihat layar laptop, layar HP. Nah, kemudian pada saat semester 2 nih, tiba-tiba ya semoga saja pandemi berakhir dan kuliah kita bisa tetap buka. Nah, apakah Mbak Cinta di situ merasa kayak nggak berpikir bahwa merasa kayak apa ya? Memulai hal baru dengan giat belajar itu, apakah menurut Mbak Cinta itu tidak susah kalau misal tidak dilakukan saat ini? Kalau saya sendiri, pendapat saya, mungkin jika situasinya juga berubah, mungkin perilaku saya juga berubah. Saya mikirnya sih kayak gitu. Mbak Cinta yakin atau bagaimana nih? Ya, sekarang yakin sih Bu, tapi kayak itu yang jadi pikiran saya sih Bu. Oke, kalau gitu saya di sini ingin meminta Mbak Cinta untuk bertanggung jawab. Mbak Cinta sanggup nggak? Kalau misal Mbak Cinta kan di sini tidak ingin kan ya nilai-nilai kedepannya Mbak Cinta bakal jelek, ya semoga saja selalu baik, selalu naik. Nah, saya di sini ingin Mbak Cinta untuk mengucap bertanggung jawab. Kayak semisal Mbak Cinta di sini bertanggung jawab, Mbak Cinta kan di sini merasa bosan, merasa malas, bahkan ada mata kuliah yang Mbak Cinta tinggal kan? Iya. Ya, Pertama kali aja. Iya. Nah, itu kan kita tidak bisa menjamin bakal nilainya bagus atau bagaimana. Soalnya memang pandemi ini kan memang ilmu yang kita serap juga, Pak. Kita susah, soalnya kita kan baru pertama kali nih ya diserang pandemi ini. Nah, saya di sini ingin Mbak Cinta bertanggung jawab atas apa yang Mbak Cinta lakukan selama ini. Maksudnya pada saat semester ini, paham Mbak Cinta? Maksudnya kayak gini, Mbak Cinta kan merasa bosan nih, jadi Mbak Cinta harus bertanggung jawab apapun nilainya, Mbak Cinta harus terima. Soalnya memang Mbak Cinta pada saat semester 1 ini, ya Mbak Cinta memang ada rasa bosan, rasa malas, seperti itu. Paham atau bagaimana nih Mbak Cinta? Paham sih Bu. Terus saya yang harus tanggung jawab, bukan kan masalah pandeminya Bu. Waduh, sebenarnya keadaan itu tidak bisa disalahkan Mbak Cinta. Pasti ada yang salah dalam diri kita sendiri. Kalau misal kita memang niatnya untuk belajar, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, pasti keadaan apapun kita pasti bisa lalui, seperti itu. Jadi saya yang harus tanggung jawab ya Bu. Iya, setiap individu seharusnya harus bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, seperti itu. Bagaimana? Ya, saya coba sih Bu. Oke. Berarti gini, saya ingin Mbak Cinta mengucap saya bertanggung jawab, kemudian dilanjutkan dengan kalimat apa yang ingin Mbak Cinta bertanggung jawabkan. Bagaimana? Bisa dimulai? Bisa menjawab. Relax saja, relax dulu, ambil nafas, buang, lakukan secara berulang-ulang agar Mbak Cinta relax. Kalau sudah relax, bisa Mbak Cinta mulai. Saya bertanggung jawab dengan nilai-nilai saya di semester ini yang sebagian sudah saya lewati, karena itu udah jadi tanggung jawab saya. Gitu. Oke, masih ragu ya, bisa diulangi sekali lagi nggak, agak lebih tegas begitu. Soalnya ini menyangkut pada diri Mbak Cinta sendiri juga. Bagaimana? Oke Bu. Relax saja dulu. Kalau misalnya Mbak Cinta belum siap, ya sudah, jangan dipaksa. Di sini pokoknya tidak ada unsur keterpaksaan ya Mbak Cinta. Iya. Ingat pada asas yang tadi, asas kesukarelaan. Kalau misalnya Mbak Cinta tidak ingin melakukan ini, ya sudah, saya tidak memaksa. Oke Bu. Oke. Saya bertanggung jawab dengan nilai-nilai saya yang semacam gimana Bu, bingung. Ambil nafas dulu, ambil nafas. Oke. Sudah dimulai? Iya, sudah mulai. Saya akan bertanggung jawab dengan nilai-nilai saya di semester ini.
karena itu adalah hasil dari kerja keras saya semester ini. Entah itu maksimal atau tidak, saya harus menerima. Atau mungkin ada sesuatu harapan kedepannya bisa nih dilanjutkan dengan kalimatnya, atau mungkin diulang lagi dari kalimat saya akan bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab dengan nilai-nilai saya semester ini, karena saya mendapatkan itu dari kerja keras saya yang itu kurang maksimal. Saya akan menerimanya, dan untuk semester depan saya akan juga mempertanggungjawabkannya supaya nilai-nilai saya akan lebih baik dari semester ini gitu. Harapannya berarti semoga nilainya Mbak Cinta pada saat semester ini dan semester kedepannya lebih baik ya. Iya. Oke, bisa diulangi nggak nih? Kok kayak masih ragu ini untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Melalui kata-katanya bingung. Oke. Bisa dipikirkan dulu nih sambil relax. Saya nggak keburu-buru Mbak Cinta, santai saja, santai. Oke. Kalau misalnya Mbak Cinta sudah mulai, bisa dimulai. Saya akan bertanggung jawab dengan nilai-nilai saya di semester ini. Harapan saya untuk semester depan, semoga saya bisa menghilangkan perilaku buruk saya di semester ini supaya tidak terulang di semester selanjutnya. Oke, sudah cukup mulai lantang nih Mbak Cinta. Berarti sudah, ya semoga apa yang Mbak Cinta harapkan tadi kesampaian. Amin Bu. Nah, kalau sebelumnya Mbak Cinta ini ada hobi nggak kira-kira? Hobi, saya suka masak sih Bu. Nah itu bisa mungkin diselingi. Paham nggak arti diseling apa ya namanya? Diseling-seling. Paham nggak sih Mbak Cinta? Iya, paham Bu. Ya. Jadi kesibukan lain saya Iya, gitu ya. bisa memulai dengan hal baru. Nanti kalau misal ada tugas, ya kalau misal Mbak Cinta sudah capek nih untuk melihat layar laptop, mungkin bisa istirahat dulu atau mulai dengan hal yang baru dulu, atau mungkin ada tugas 2 nih, satunya dikerjakan, kalau sudah sudah mentok bisa dikerjakan yang satunya lagi, seperti itu. Iya sih, mungkin bisa saya coba Bu. Saya juga mulai ini sih Bu, dalam pencerahan kalau ya emang itu tanggung jawab saya Bu, karena kalau menyalahkan keadaan tuh nggak ada habisnya gitu Bu, karena itu juga bukan keinginan semua orang juga ya. Saya akan coba nerima sih Bu. Kalau misal menyalahkan keadaan juga nggak ada yang bisa diperbarui lagi. Iya. Kalau misal tidak dari diri kita sendiri untuk belajar lebih baik lagi ke depannya, bukan seperti itu? Iya Bu, setuju. Nah sebelumnya Mbak Cinta ini ada temen dari SMA mungkin sekelas atau bagaimana nih? Nggak ada sih Bu. Berarti semuanya ini bisa dikatakan sebagai teman baru ya? Teman baru semua Bu. Tapi ada salah satu teman yang sudah akrab mungkin? Ada sih Bu, 1-2 itu juga karena kita pernah kelompokan, terus ya udah kita jadi sering komunikasi ya Bu. Nah itu juga mungkin bisa dibuat video call sama belajar bareng, itu kan juga asik. Kalau misal memang niatnya untuk belajar ya, jangan tiba-tiba nugas terus ada omongan-omongan seru nih selesai tugasnya, ya jangan seperti itu, ya sama saja bohong gitu. Ya mungkin saya akan coba Bu, di sela-sela kebosanan saya belajar nanti saya akan menghubungi teman-teman saya jika Atau melakukan hal yang baru juga. Iya, saya coba sih Bu nanti nyoba-nyoba resep dari YouTube gitu. Boleh juga itu. Nanti kalau misal ada masakan baru nih bisa nih dikirim ke sini. Insya Allah Bu. Oke, nah sudah cukup lama ini, ada yang ingin Mbak Cinta ungkapkan kembali atau ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Enggak sih Bu, cukup Bu. Saya mungkin akan ini nanti saya bakal mencoba prosesnya aja sih Bu. Tapi ya nanti kan saya nggak tahu nih Bu, dalam prosesnya mungkin menemui kendala. Ya saya mungkin jika diperkenankan ingin menghubungi Ibu lagi. Aduh, nggak apa-apa, dengan senang hati Mbak Cinta, nggak apa-apa. Kalau misal Mbak Cinta ingin bertemu di sini juga nggak apa-apa. Kalau memang Mbak Cinta mau ke rumah saya juga nggak apa-apa. Pokoknya kita konfirmasi aja dulu, paling dulu enaknya bagaimana, kemudian progresnya bagaimana.
semua proses juga tidak bisa langsung instan ya. Iya Bu. Pasti ada apa ya? Ada Kendala. iya. Gitu. Iya Bu. Nah, bagaimana yang Mbak Cinta rasakan saat ini? Sudah plong sih Bu. Udah mulai harus tanggung jawab aja sih Bu sekarang. Berarti Mbak Cinta di sini sudah mulai sadar ya. Jadi Mbak Cinta di sini mulai sadar apa yang seharusnya Mbak Cinta lakukan, dan sebenarnya bosan itu juga hal yang buruk kan ya Mbak Cinta. Iya sih Bu. Malas juga itu bakal berpengaruh ke depannya. Jadi seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri nih, bisa saya simpulkan ya Mbak Cinta ya. Iya. Oke, tadi permasalahan Mbak Cinta ialah bosan atau seringkali juga malas kuliah sampai pernah bolos, pernah meninggalkan kuliah. Kemudian di sini Mbak Cinta sudah mulai sadar bahwa kemalasan, bosanan itu bakal berpengaruh buruk nantinya ke depannya atau ke semester-semester depannya. Kemudian tadi juga Mbak Cinta sudah mengucap bahwa Mbak Cinta akan bertanggung jawab apapun nilai yang Mbak Cinta dapatkan, ya Mbak Cinta terima, karena itu memang Mbak Cinta lakukan mungkin sudah semaksimal yang Mbak Cinta bisa. Iya. Kemudian harapan selanjutnya, harapan di semester 2 Mbak Cinta mengurangi perilaku kebosanan ini atau sifat bosan ini, sifat malas seperti itu ya, agar nilai kedepannya nanti juga bisa lebih baik dari semester 1 seperti itu ya. Iya. Lalu mungkin ada yang ditanyakan lagi nih Mbak Cinta? Cukup sih Bu. Berarti sudah bisa diakhirin ya? Boleh banget. Soalnya ini juga sudah mau maghrib ini, nanti Mbak Cinta malah macet di jalan. Oh iya. Oke, kalau begitu saya akhiri ya Mbak Cinta. Iya Bu. Terima kasih sudah datang di sini dan sudah mempercayakan saya nih untuk proses konseling Mbak Cinta yang pertama kali ini. Iya. Oke, pokoknya jangan ragu ya Mbak Cinta, jangan bosan untuk kesini. Iya Bu. Ya, saya juga terima kasih banyak Bu atas bantuan Ibu. Ya saya harap nanti nggak keberatan kalau saya ganggu lagi. Nggak apa-apa. Saya nggak akan keberatan kalau misalnya, malah saya tambah senang nih Mbak Cinta kalau misalnya ada konseli seperti itu. Soalnya memang di sini jarang sih Mbak Cinta. Makanya mungkin mahasiswa BK mungkin bisa mengontrol dirinya ya. Mungkin yang semester-semester sudah tua kan sudah banyak menerima ilmu, mungkin sudah bisa mengatur dirinya sendiri seperti itu. Iya Bu. Kalau gitu saya mau pamit dulu. Iya, sudah mendung juga ini Mbak Cinta. Iya, Terima kasih ya. Bu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak Cinta. Iya.